Sorry, nggak lama namanya. Tadi aku meeting dulu buat planning ke Hong Kong. Gimana? Gimana ya? Tadi sih pengennya secret dulu. Tapi oke deh. Jadi gini, ada brand sepatu remaja di Hong Kong yang pengen di-endorse oleh aku. Dan juga pemotretannya selama 2 minggu. Gimana? Ya doain aja kalau semuanya lancar. Dan sekalian juga pengen liburan ke Eropa. Pengen sekali lihat kampus di sana. Mereka kan lagi kan lulus SMA. Kuliah di Indonesia. Kita lihat nanti aja deh. Soalnya mana? Oh, soal gosip itu no komen deh. Nggak apa-apa. Orang kan bebas berkomentar. Aku kan nggak bisa ngatur apa-apa, ngatur pikiran orang nggak bisa. Aku mah nyantai aja kok. Apa? Ya iya dong. Aku malah seneng followers aku tiap hari nambah terus. Aku nggak nyari followers ya. Yang penting aku melakukan apa yang aku suka. Main sinetron. Kayak nggak dulu deh. Aku masih nyaman kayak gini. Oke ya kak. Sebentar dulu ya. Segitu dulu ya. Kasih. Halo? Ya, Mbak Lucy. Ya, manajemen tadi udah bicara soal kontrak. Kebetulan tadi meeting. Brandnya beda kok. Oke. Nanti pas di Singapura sekalian. Nanti Maya mampir. Ya tante. Oh hai. Sebetulnya aku nggak tahu semua kepura-puraan ini cuma ilusi. Aku makin nggak bisa bedain mana yang aku yang sebenarnya dan aku yang ilusi. Tapi aku suka ilusi yang membuat aku bahagia. Bebas mau jadi apa saja, punya penggemar, followers, terkenal. Semua orang mengenalku. Tapi tidak seperti kenyataan yang sebenarnya. Makin lama, makin tidak percaya. Meski aku tahu semuanya palsu, hanya berpura-pura. Dan lama-kelamaan aku tidak bisa seperti dulu lagi. Keluar lagi, aku menjadi ketagihan. Ketika kembali ke dalam diriku yang sebenarnya, di dunia yang sebenarnya, aku merasa menjadi orang asing. Semuanya membuatku kesepian. Tidak bisa berbaur dengan orang lain. Ibu, ayah, atau teman-teman. Isi kepalaku cuma ilusi. Pencitraan semuanya palsu. Aku sebenarnya capek menjadi orang yang bukan diriku. Tapi aku ngotot kalau itu adalah diriku. Oke, jadi kalau semua bahan-bahan udah dicuci, bawang, cabai, serai, kita tiriskan, lalu kita potong-potong dan iris sampai halus. Setelah itu kita letakkan ke dalam sebuah mangkuk. Dan tak lupa pula kita tambahkan beberapa bumbu. Bawang, garam, gula, dan air jeruk nipis. And then
kita panaskan minyak. Lebih baik sih pakai minyak kelapa. Nah, minyaknya sudah panas. Lalu kita letakkan ke dalam mangkuk yang sudah kita siapkan tadi. Tada! Ini dia sambal matah dari Bali. Praktis kan? Jadi guys, banyak sambal di Indonesia yang belum kita tahu. Ada sambal yang diiris, ada sambal diulek, dan tidak semua sambal itu diulek. Contohnya, sambal matah dari Bali yang baru saja kita buat tadi. Sekian dulu untuk konten hari ini. Selamat mencoba, selamat makan, Indonesia. Nah, tinggal edit minggu depan pas weekend. Ngapain sih bikin konten sambal-sambal kayak itu? Nggak guna. Selalu ada aja komentar di videoku. Bahkan teman-temanku juga berkomentar tentang konten-kontenku. Kamu bikin konten kayak gini kayak emak-emak. Lama-kelamaan badan kamu bau sambal. Apa kerennya sih sambal? Kalian juga pasti berpikir seperti itu. Aku juga dulu berpikir seperti itu. Perkara sambal. Apa kerennya sih? Tapi ini bukan sekedar keren atau tidak keren. Aku suka melakukan apa yang aku sukai. Sepanjang itu lebih baik buat diriku dan tidak merugikan orang lain untuk melakukan apa yang tidak aku sukai. Walaupun kata orang tidak akan membuatku terkenal. Ya, semua pasti ingin terkenal dan dikenal. Tapi, apa namanya kalau kita tidak terkenal? Setelah aku mengenal bermacam-macam sambal dan belajar membuatnya, banyak sekali jenis dan macam-macam sambal di Indonesia ini. Aneh-aneh dan rasanya bermacam-macam. Ada juga pedas yang menyengat kayak sambal dadang atau cibiuk di Sunda. Kalian harus merasakan bagaimana galaknya sambal satu ini juga harum dari kemanginya. Atau sambal pedas hangat seperti sambal hijau masakan Padang yang digiling kasar setelah direbus. Bayangkan, sambal itu menimpa daun singkong yang direbus di atas nasi yang hangat. Atau paduan pedas dan asam seperti sambal dabu-dabu Manado. Begitu juga kalian harus merasakan sambal asam udang dari Aceh yang rasanya asam pedas. Pokoknya dari Sabang sampai Merauke, banyak sekali sambal di Indonesia ini. Masakan Sunda saja punya banyak sambal. Begitu juga pada masakan Padang, Bali, Jawa, Makassar, Manado, Aceh. Jadi tidak cuma satu atau dua sambal. Sambal-sambal itu dipadu dengan olahan yang lainnya seperti udang, ikan, combrang, terasi. Seperti di Sunda. Di Sumatera namanya belacan. Dari pamanku aku dapat info, di kampungnya di Payakumbuh ada yang namanya sambal unja. Ikan yang diaduk dengan cabai yang sudah digiling lalu dimasukkan ke dalam bambu. Lantas diletakkan di atas bara. Ya, hampir kayak lemang. Kebanyakan entah kenapa orang Indonesia sangat suka sekali sambal. Kata papaku, kunci rumah makan itu ada di sambalnya. Jika sambalnya enak, maka masakannya pun ikut enak. Dari semua jenis yang sambal pernah buat, aku sekarang jadi tahu. Sambal itu bukan hanya sambal,
tapi hubungan dengan keadaan alam dan budaya yang mereka tinggal. Kalian tahu, karena itulah budaya masyarakat yang tinggal di dataran tinggi atau pegunungan punya jenis sambal yang lebih banyak beragam ketimbang masyarakat yang tinggal di dataran rendah dan pesisir. Sambal mereka lebih pedas, sedangkan sambal-sambal dari daerah dataran rendah biasanya pedasnya bercampur dengan manis dan asam. Sambal-sambal yang kebanyakan semua bahannya diiris-iris. Orang-orang di medsos banyak yang aneh. Satu katanya mereka menganggapku aneh. Orang dinilai berapa jumlah followersnya. Bahkan sampai ada orang yang menjual akun dengan jutaan followers. Wow. Sebenarnya udah terlalu sering aku sakit hati. Bukan karena mereka yang mengomentari konten-kontenku. Para orang yang malah mengomentari dandanan, pakaian, model rambut atau hijab, sampai wajah dan bentuk tubuhku. Nah, gitu sekarang kamu lebih kelihatan cantik dan seksi. Banyak yang seperti itu. Malah ada yang lebih kurang ajar lagi, seperti mengajak berkencan. Aku merasa tidak dipuji. Sebaliknya, aku merasa dihina dan dilecehkan di depan banyak orang. Semakin aku marah, semakin mereka menjadi-jadi. Aku tidak bisa mengabaikan ejekan di kontenku itu. Tidak. Komentar yang satu itu. Aku tidak tahu mengapa mereka berkomentar seperti itu dan merasa biasa-biasa saja. Aku tidak tahu mengapa aku sakit hati dan belum berhenti sampai sekarang. Padahal aku cuma ingin menjadi diriku sendiri. Halo, Maya? Kenapa, Mai? Terus? Sekarang kamu di mana? Kesepian. Kesepian kenapa kamu? Mai? Maya? Mai? Kenapa nangis? Halo? Mai? Hai. Udah lama nunggunya. Sorry ya, tadi tuh aku habis meeting buat ke Hong Kong. Hah? Gimana ya? Tadi sih mau bikin secret surprise buat kalian. Tapi oke deh. Jadi ada satu brand tentang sepatu remaja di Hong Kong yang pengen di endorse oleh aku. Dan pemotretannya juga selama 2 minggu. Aku sebenarnya capek menjadi orang yang bukan diriku sendiri. Tapi aku ngotot kalau itu adalah diriku.